Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini untuk kita boleh belajar bersama-sama adalah temanya perlombaan iman. Katakan sama-sama dengan saya. 3, 2, ya. Perlombaan iman. Ya, langsung kita baca Ibrani 12 ayat pertama sampai kedua. Ibrani 12 ayat pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Bapak Ibu, tema firman Tuhan adalah perlombaan iman. Jadi Bapak Ibu, selama kita hidup di dunia ini adalah menjadi perlombaan kita masing-masing. Nah, kalau saya cari arti kata perlombaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka arti perlombaan ini adalah kegiatan mengadu kecepatan, keterampilan, ketangkasan, kepandaian, dan sebagainya. Bapak Ibu, ada dua perbedaan antara lomba dan tanding. Kalau lomba, biasanya kita tidak akan langsung berhadapan dengan, kalau tanding, biasanya kita langsung berhadapan dengan lawan, berusaha menjatuhkan, mengalahkan. Yang penting salah satunya contohnya pertandingan bulu tangkis, pertandingan sepak bola segala macam. Tetapi yang namanya lomba, contoh lomba vokal solo, lomba vokal grup, itu biasanya kita berusaha memberikan yang terbaik, tetapi tidak secara langsung kita berhadapan dengan lawan kita. Nah, Bapak Ibu, lomba ketika diadakan, bukan diadakan begitu saja, tetapi pasti ada tujuannya Bapak Ibu. Kalau lomba di dunia ini, tujuannya apa? Untuk dapat piala, dapat piagam, dapat duit. Tetapi perlombaan iman kita sebagai pengikut Yesus Kristus, tujuannya adalah supaya kita memperoleh mahkota kehidupan. Amin. Bapak Ibu, di garis finish, di sana Tuhan menunggu setiap kita untuk sampai ke sana, dan Tuhan telah menyediakan mahkota bagi kita yang dikatakan bertahan sampai kesudahannya. Kemudian dalam setiap perlombaan pasti ada aturan. Nah, Bapak Ibu, kita juga sebagai orang Kristen ada aturan mainnya. Nggak boleh hidup sembarangan, betul? Amin. Nah, ketika aturan dunia saja dilanggar, maka ada sanksi. Begitu juga dengan kita, kalau kita melanggar kodrat kita sebagai anak-anak Tuhan, melanggar aturan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam perlombaan iman kita, pasti ada sanksi yang akan kita terima. Kemudian perlombaan itu ada batas waktunya. Contoh, kalau anak-anak biasanya mereka lomba melukis, itu biasanya dikasih waktu 60 menit. Lewat dari 60 menit, selesai tidak selesai harus dikumpulkan. Peserta lomba tidak bisa berkata, saya belum selesai, tambah 2 jam lagi ya. Nggak bisa. Selesai nggak selesai dalam 60 menit harus dikumpulkan. Nah, Bapak Ibu, begitu juga di dalam perlombaan iman kita. Kita tidak bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, jangan datang dulu, saya belum selesai dengan urusan pribadi saya, dengan kehidupan saya, dengan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan saya. Jadi Tuhan, tunda dulu 100 tahun lagi baru datang. Kita nggak bisa minta Tuhan untuk menunda. Bahkan di firman Tuhan sangat jelas dikatakan, siapapun tidak dapat menunda kedatangannya. Kemudian peserta yang menang
Peserta yang berhak mendapatkan hadiah mahkota kehidupan bukan hanya berbicara tentang siapa yang menang, tetapi yang akan ikut dalam perlombaan ini, perlombaan iman, adalah orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jadi setiap kita di tempat ini, Bapak Ibu, adalah peserta perlombaan iman itu. Ketika kita sudah percaya Yesus, kita dibaptis, kita terima baptisan Roh Kudus, maka itu menjadi tiket bagi kita untuk ikut di dalam perlombaan iman ini. Ketika kita belum memiliki tiketnya, kita belum bisa ikut perlombaannya, Bapak Ibu. Orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan bisa ikut di dalam perlombaan iman ini. Karena apa? Perlombaannya lain. Tujuannya, sasarannya, tracknya berlainan dengan kita. Tetapi setiap orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia dapat tiket ini untuk masuk di dalam perlombaan iman ini. Nah, Bapak Ibu, perlombaan apa yang sebenarnya saat ini dan sejak kita percaya Tuhan, kita lagi terlibat di dalamnya? Mari kita baca di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kejadian pertama ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lanjut. Maka Allah menciptakan manusia itu, perhatikan baik-baik, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Kalau dikatakan menurut gambarnya, berarti memiliki perawakan yang sama, memiliki karakter yang sama, memiliki cara yang sama, memiliki rupa yang sama. Amin. Itu adalah keadaan posisi manusia ketika pertama kali diciptakan, serupa segambar dengan Allah. Tetapi mari kita baca satu ayat lagi, Bapak Ibu, untuk kita mengerti, di Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, dari rencana semula manusia diciptakan, itu diciptakan serupa dan segambar dengan Bapa, baik dari karakternya, perawakannya, rupanya, semuanya serupa. Tetapi oleh karena kejatuhan manusia dalam dosa, maka dikatakan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia kehilangan rupa Allah. Manusia kehilangan karakter Allah di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu, poin pentingnya adalah tujuan utama penciptaan manusia ketika pertama kali diciptakan adalah serupa dan segambar. Tetapi gambar dan rupa itu menjadi rusak oleh karena berbuat dosa. Tetapi oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita, Bapak Ibu, memberikan satu kesempatan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara semua untuk kembali ke dalam rencana awalnya Bapa, yaitu mengembalikan rupa dan gambar Allah di dalam diri saya dan kita semua. Amin. Tujuan Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk memberkati Bapak Ibu Saudara. Kalau untuk membawa berkat itu percuma bagi Tuhan. Mati di kayu salib hanya untuk memberkati itu gampang.
Tetapi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk menebus segala dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita semua, sehingga gambar dan rupa Allah yang semula boleh dikembalikan di dalam diri kita. Amin. Amin. Supaya dalam diri Bapak Ibu Saudara semua kembali terdapat rupa Allah, karakter Kristus sempurna di dalam kita semua. Jadi posisi awalnya ketika manusia jatuh di dalam dosa adalah kehilangan rupa Allah, karakter Kristus di dalam dirinya. Tetapi setelah kematian Tuhan Yesus menyelamatkan kita, maka kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita dengan tuntunan Roh Kudus untuk kembali menjadi serupa dan segambar lagi dengan Tuhan Yesus. Amin. Makanya di 1 Yohanes 2 ayat 6. Mari kita baca 1 Yohanes 2 ayat 6. Nah, ini dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib. Sama-sama katakan wajib. Kalau wajib berarti tidak ada tawar-menawar, harga mati. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Kita boleh meniru, meneladani wujud Kristus, karakter Kristus telah hidup, dan kita ambil juga menjadi bagian kita. Setiap orang yang mengatakan bahwa hidup di dalam Kristus, maka ia juga wajib hidup sama seperti Kristus. Kembali ke dalam rencana yang semula, mengembalikan rupa dan karakter wujud Allah di dalam diri kita masing-masing. Amin. Maka perlombaan iman yang lagi kita jalani saat ini, Bapak Ibu, adalah bagaimana kita menjadi seperti Yesus. Amin. Menjadi seperti Yesus, karakternya, kasihnya, perbuatannya, kelemah lembutannya, itu harus menjadi karakter kita juga. Menjadi seperti Yesus Kristus. Itulah perlombaan yang sedang kita jalani Bapak Ibu saat ini. Kita sama-sama lagi berusaha bangun dari keterpurukan kita, bangun menjauh dari dosa kita, dan kita sedang melangkah untuk bisa menjadi sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Jadi ketika kita sudah mulai mengubah hidup kita, mulai mengambil rupa Kristus dalam diri kita, maka saya yakin, terlalu percaya, semua kita di tempat ini, kita dapat melihat Kristus dalam pribadi kita masing-masing. Amin. Saya bisa melihat karakter Kristus di dalam Bu Jesi ketika dia mampu mengampuni orang yang bersalah. Saya mampu melihat karakter Kristus di dalam diri Pak Ahyung ketika dia menjadi pribadi yang sabar. Saya bisa melihat karakter Kristus di dalam Pak Bong ketika dia tetap kuat memegang imannya apapun yang terjadi, godaan di luar sana. Kita bisa melihat itu masing-masing dari pribadi kita semua di tempat ini. Amin. Memang belum sempurna Bapak Ibu, tetapi kita lagi berusaha untuk sampai 100% kita ini hidup seperti Kristus telah hidup. Nah, menjadi seperti Yesus berarti meneladani, belajar mengikuti karakter cara hidup Yesus sampai seutuhnya kita jadi seperti Dia, atau pengembalian rupa Allah dalam diri manusia. Kita harus kembali ke dalam rencana Allah yang semula Bapak Ibu. Kita harus kembali ke dalam rencana Tuhan yang semula di dalam penciptaan, bahwa saya dan saudara kita adalah segambar dan serupa dengan Bapa di sorga. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu semua, bagaimana supaya kita bisa memenangkan, bisa menyelesaikan tuntas perlombaan ini? Bapak Ibu, di dalam perjalanan perlombaan itu tidak mudah. Orang yang berlomba pasti dia latihan cukup kuat. Kemudian banyak pantangan-pantangan yang harus dia
ikuti. Dan banyak hal lagi Bapak Ibu. Saya ada teman seorang WL yang luar biasa juga. Ketika kami makan, kami pesan waktu itu makan terus pesan TS. Akhirnya dia bilang, waduh saya nggak minum TS. Saya bilang kenapa? Untuk setiap hari Jumat Sabtu itu saya nggak minum TS soalnya besok saya WL. Saya bilang pengaruh kah? Nggak pengaruh sih, tapi saya coba mendisiplinkan diri saya untuk coba memberikan terbaik untuk Tuhan. Jadi Jumat Sabtu dia nggak minum yang es, yang pedas-pedas dikurangi. WL di sini gimana nih? Kayaknya Jumat Sabtu libas aja ya, es, cabe, libas. Nah, jadi banyak pengorbanan, banyak hal yang harus dilakukan dan yang harus jadi pantang ketika kita berlomba Bapak Ibu. Nah, kembali ke Ibrani 12 ayat pertama dan kedua. Nah, supaya kita boleh menjadi orang yang menang dan menyelesaikan dengan tuntas perlombaan iman ini, dari yang sebelumnya sudah kehilangan rupa dan wujud Allah dalam dirinya, kemudian seiring berjalannya waktu semakin serupa, sampai sempurnalah wujud dan karakter Kristus di dalam diri kita. Maka ini yang harus kita lakukan, yang tertera di Ibrani 12 ayat pertama sampai kedua. Pertama Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat yang pertama, yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi serupa dengan Yesus seutuhnya, maka dikatakan kita harus meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Pertama, untuk mau jadi seperti Yesus. Pertama, untuk kita boleh kembali dalam wujud dan rupa Allah yang semula, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus menanggalkan beban dosa. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita masih mempertahankan dosa dalam diri kita, dalam diri saya dan saudara semua di tempat ini, maka jangan pernah berharap kita akan jadi seperti Yesus. Kenapa? Di dalam diri Yesus Kristus tidak terdapat sedikit pun dosa. Maka ketika kita berkata saya berusaha menjadi seperti Yesus, tetapi kita masih memikul beban dosa kita tidak tanggalkan, maka kita tidak akan pernah jadi seperti Yesus. Betul? Tessa nggak akan pernah bisa seperti saya. Karena apa? Dia nggak punya kumis, nggak punya jenggot. Atau dia mau ikut cara rambut saya, maka dia harus potong rambutnya seperti rambut saya. Bapak Ibu, ketika kita masih menyimpan dosa, karakter dosa di dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah dikembalikan di dalam rencana Allah yang semula. Karena Kristus Yesus tidak terdapat dosa di dalam dirinya. Maka poin yang pertama untuk kita bisa menjadi seperti Yesus, to be like Jesus, maka engkau harus tanggalkan segala beban dosa. Karena di dalam Kristus Yesus tidak terdapat sedikit pun dosa. Mudah gak Bapak Ibu? Gak mudah. Apalagi yang sudah mendarah daging, tidak mudah kita menanggalkan dosa. Tidak mudah kita menanggalkan karakter-karakter dosa di dalam diri kita. Tadi di grup dibagikan, orang untuk menjadi baik harus belajar mati-matian. Tetapi untuk berbuat tidak baik sangat gampang dan mudah. Menjadi seperti Yesus dengan menanggalkan beban dosa tidak mudah. Kalau kita lihat dan baca di Efesus lagi, dikatakan kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, supaya kita boleh diperbaharui. Bapak Ibu, ketika kita punya niat, kita serahkan diri kita di tangan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil untuk kita boleh menanggalkan beban dosa. Amin. Kemudian Bapak Ibu, beban-beban dosa yang kita simpan itu terkadang tanpa kita sadari, ternyata kita menyimpan segala sesuatu. Maka kita butuh Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Kalau saya secara pribadi, ketika saya berdoa secara pribadi, saya selalu sisipkan doa saya. Saya bilang, Tuhan,
Jikalau ada yang salah dari pemandangan Tuhan dalam hidup saya, yang saya tidak tahu, maka kiranya Tuhan ingatkan saya. Karena gampang kalau dosa yang kita tahu, tapi ada pelanggaran dosa yang kadang kita tidak tahu. Maka kita harus minta tuntunan Roh Kudus untuk mengingatkan kita kalau ada yang salah di dalam diri kita. Kalau kita masih menyimpan iri hati, dendam, dengki, kepahitan, seberapa kuat pun kita berlomba untuk menjadi seperti Yesus, tidak akan pernah bisa. Maka semuanya itu Bapak Ibu, semua beban dosa itu harus ditanggalkan. Karena bukan hanya berpengaruh untuk kita menjadi seperti Kristus, tetapi itu juga akan memperlambat kita. Terkadang orang berkata begini, oh nggak apa-apa deh, untuk yang beban dosa ini saya bawa dulu, nanti mau dekat-dekat garis finish saya baru lepaskan, turunkan. Tapi ingat Bapak Ibu, waktu kita tidak banyak. Tuhan berkata, aku segera datang. Itu tadi yang saya bilang, kita tidak bisa nego dengan Tuhan. Tuhan, setahun lagi Tuhan baru datang, saya mau perbaiki diri dulu. Nggak bisa. Kalau Tuhan ingatkan saat ini, tanggalkan beban dosa yang masih tersimpan di dalam diri kita. Tanggalkan segala amarah, dengki, kemarahan, kepahitan, segala sesuatunya. Maka tanggalkan sekarang. Karena kita tidak tahu, Tuhan bisa saja datang besok. Kemudian di firman Tuhan dikatakan kita bukan lagi berjalan, tetapi kita harus berlari. Kalau kita berlari Bapak Ibu, maka kita harus tanggalkan semua yang berat-berat. Bapak Ibu lihat yang lari apa namanya? Sprint, lari 100 meter, 200 meter, 400 meter. Tahu nggak? Celana mereka itu biasanya tipis, juga singlet mereka tipis juga. Tujuannya apa? Supaya tidak memberatkan. Saya tidak pernah melihat penari pakai jaket kemudian pakai high heels. Tidak ada. Atau ada yang lari pakai jaket, pakai celana panjang-panjang, kemudian pakai heels. Itu larinya gimana itu? Tetapi kita perlu menanggalkan semuanya supaya kita mampu berlari dan bukan berjalan. Jadi Bapak Ibu, poin pertama, kita harus menanggalkan segala beban dosa supaya kita jadi seperti Yesus. Karena Yesus tidak ada dosa sedikit pun. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun. Poin kedua adalah berlomba dengan tekun. Nah, saya cari arti tekun dalam bahasa Yunani Bapak Ibu adalah hupomone. Aneh ya bahasanya ya. Saya juga baru pernah dengar. Nah, artinya dengan kesabaran dan ketabahan. Bapak Ibu, ikut Tuhan itu tidak mudah. Harus jadi orang yang sabar. Kalau nggak sabar, contohnya ikut pertandingan, nggak mau diatur-atur pasti akan keluar. Begitu juga kita dengan di dalam Tuhan. Kalau kita tidak mau diatur sedikit pun, tidak mau diatur oleh firman Tuhan, tidak mau diatur oleh hamba-hamba Tuhan, tidak mau diatur oleh orang tua rohani kita, bahkan orang tua kita sendiri, maka kita berkata, ya udah deh saya tinggalin aja. Maka perlu yang namanya ketekunan. Dengan sabar kita melakukan segala sesuatu. Tekun Bapak Ibu berarti setia melakukan. Amin. Mari kita baca Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Supaya kita memperoleh kehidupan kekal, maka kita memerlukan ketekunan, sabar, setia, tabah melakukan segala sesuatu yang firman Tuhan telah sampaikan kepada kita sampai hari ini. Supaya apa? Kita boleh menjadi seperti Yesus. Tekun seperti apa Bapak Ibu? Pertama, tekun baca firman. Bapak Ibu, apakah kita sudah jadi orang yang tekun baca firman? Amin. Kemudian tekun berdoa. Tekun menyembah Tuhan.
tekun melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau dikatakan tekun berarti intensitasnya setiap hari, setiap saat kita melakukan hal ini. Kita berdoa kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita baca firman Tuhan. Supaya apa? Kita boleh mengambil karakter Kristus menjadi bagian pribadi di dalam diri kita. Amin. Kemudian Bapak Ibu, ketika kita tekun melakukan, maka Tuhan akan mengerjakan kemustahilan di dalam diri kita untuk menjadi seperti Yesus. Tadi yang saya katakan Bapak Ibu, tidak mudah untuk menanggalkan segala beban dosa. Tetapi kalau kita tekun baca firman, tekun berdoa, tekun menyembah Tuhan, maka Tuhan akan turut bekerja mengubahkan karakter Bapak Ibu semua dan saya semua di tempat ini. Bapak Ibu kalau lagi bergumul untuk istrinya untuk boleh karakternya berubah, atau sebaliknya suami bergumul untuk istrinya, anak-anak bergumul untuk orang tuanya, atau sebaliknya orang tua bergumul untuk anak-anaknya. Kita tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi tekunlah doa, baca firman, sembah Tuhan, maka apa yang mustahil Tuhan pasti kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat karakter-karakter orang di sekitar kita berubah ke arah mana? Berubah ke arah menjadi seperti Yesus. Maka kita memerlukan ketekunan di dalam hidup kita. Ketika kita menyembah Tuhan, kita sudah bahas 2 minggu yang lalu. Ketika kita datang menyembah Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Karena di dalam penyembahan, bukan penyembahan yang menghebatkan kita, tetapi ketika kita menjadi penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran, maka Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup saya dan saudara semua. Itu yang kedua Bapak Ibu, kita harus berlomba dengan tekun. Tekun baca firman, tekun berdoa, tekun menyembah Tuhan, tekun melakukan firman Tuhan. Amin. Harus menjadi gaya hidup kita kalau mau jadi seperti Yesus. Yang ketiga, ayat yang Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat kedua. Ya. Kemudian yang harus kita lakukan adalah marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bapak Ibu, ketika saya melihat perlombaan lari, walaupun cuma di TV, tetapi kayaknya pas sekolah juga pernah, itu biasanya kalau mereka berlari, matanya fokusnya kemana? Ke depan. Tidak boleh lirik kiri kanan. Karena kalau sempat lirik kiri kanan, akan ganggu fokus dan tidak akan bisa jadi juara. Dan tidak bisa menjadi pemenang ya. Maka kita juga sebagai orang Kristen, pengikut Yesus Kristus yang ingin menjadi seperti Yesus, yang ingin dikembalikan ke dalam rencana mula-mula Bapa, maka kita harus melakukan semua perlombaan iman kita ini dengan apa? Mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa firman Tuhan katakan manusia kehilangan wujud dan rupa Allah, karakter Allah di dalam dirinya. Maka ibarat kita ini harus dilahirkan kembali, harus dibentuk kembali untuk menjadi seperti Yesus. Bapak Ibu, ketika seorang pelukis, ketika Bu Irma datang ke pelukis dan minta dilukis, maka pelukis itu akan perhatikan betul-betul Bu Irma hidungnya seberapa panjang, seberapa pesek, tingginya seberapa, rambutnya warnanya apa, untuk bisa mendapatkan nilai persis 100% seperti Bu Irma. Tidak mungkin pelukis itu untuk menggambar Bu Irma, maka yang dia lihat adalah Tessa. Gak bisa. Ataupun begini Bapak Ibu, ketika kita sedang mengidolakan seseorang, maka kita juga lagi berusaha meniru segala sesuatunya. Tessa ada mengidolakan seseorang, artis atau apa? Gak ada ya? Siapa yang punya idola di sini? Pemain bola kah? Saya dulu punya teman Bapak Ibu, dia suka satu klub sepak bola itu Barcelona, dan bintang kesukaannya saya juga suka waktu itu adalah Messi. Maka dia beli baju bernomor punggung nomor 10. Kemudian ketika kami main futsal waktu di Jogja,
Ketika dia menggolkan sesuatu, dia selebrasinya itu berusaha buat mirip-mirip seperti Messi. Cara nendangnya, gaya-gayanya dibuat mirip seperti Messi. Walaupun nggak mirip-mirip karena bedanya posturnya beda. Tetapi itulah keadaan kalau kita lagi mengidolakan seseorang. Kita berusaha menjadi seperti dia. Nah, Bapak Ibu, maka untuk kita bisa menjadi seperti Yesus, mata ini harus tertuju kepada Yesus juga. Untuk karakter Kristus boleh ada di dalam diri kita, maka kita harus melihat kembali ke dalam firman Tuhan untuk melihat bagaimana sih karakter Kristus itu. Kita harus kembali melihat karakter Kristus yang ada di dalam firman itu sendiri. Karena firman itu sendiri adalah Kristus sendiri. Firman yang hidup untuk saya dan saudara bisa menjadi seperti Yesus Kristus. Di dalam firman Tuhan lengkap Bapak Ibu. Cara Tuhan berbicara. Bapak Ibu, ketika ada orang yang yang menggapai jubah Yesus, jubahnya, apa yang Tuhan katakan? Apakah Tuhan marah? Dasar kau ini baru dicuci, kotor tahu. Apakah itu karakter Kristus? Bukan. Tetapi ketika dia melihat ada yang menjamah jubahnya, maka dia berbalik kepada orang itu dan dia melakukan mujizat. Seorang wanita yang sudah pendarahan begitu lama menerima mujizat. Nah, kemudian apa lagi contohnya Bapak Ibu? Banyak contoh di dalam Alkitab ketika banyak orang yang berbondong-bondong menantikan Yesus. Tercatat 5.000 orang laki-laki. Yang Tuhan Yesus lakukan bukan mengusir, tetapi Tuhan Yesus berkata mereka harus diberi makan. Kemudian ketika ada yang tertangkap basah berbuat dosa, Tuhan Yesus tidak mengolok, dasar perempuan, dasar pendosa. Tuhan Yesus berkata, bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan memberikan pengampunan. Nah, dari firman Tuhan itu kita bisa belajar karakter Kristus. Maka setiap hari kalau kita intim dengan firman Tuhan, karakter kita semakin hari, semakin lama diubahkan, diperbarui menjadi seperti Yesus. Menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang pengasih, menjadi orang yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tuhan Yesus tidak pernah menyimpan kesalahan kita Bapak Ibu. Bahkan ketika dia di kayu salib dia berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, karakter Kristus harus menjadi bagian kita untuk menjadi seperti Yesus sendiri Bapak Ibu. Maka yang harus kita lakukan, mata kita harus benar-benar tertuju kepada Tuhan. Karena apa? Untuk menjadi benar-benar seperti Tuhan Yesus, kita harus perhatikan bagaimana cara dia telah hidup, cara dia berkata-kata, cara segala sesuatu yang dalam diri Kristus ini kita harus lihat, perhatikan dengan teliti, dan kita harus jadi seperti dia. Amin. Kemudian Bapak Ibu, kenapa mata kita harus tertuju kepada Tuhan? Karena itu Tuhan akan memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita. Nah, jangan lewat situ, lewat sini, ayo maju lagi. Akan menjadi semangat bagi kita Bapak Ibu. Biasanya kalau anak-anak muda ikut lomba, dia akan lebih semangat kalau pacarnya datang mendampingi. Tapi kita orang-orang di dalam Tuhan, saya percaya ketika kita matanya tertuju kepada Tuhan Yesus, apapun yang menjadi rintangan di dalam kehidupan kita, kita tidak pernah mundur karena kita lagi mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Kita tidak peduli omongan kiri kanan, kita berjalan seperti yang Tuhan tetapkan dan Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Maka saya percaya ketika kita menjadi orang yang selalu memandang Yesus dalam hidupnya, mendengarkan perkataan Kristus, maka semakin hari hidupnya akan diubahkan menjadi seperti Yesus. Karakter Kristus boleh sepenuhnya ada di dalam diri kita. Ketika kita melakukan pengosongan diri akan penanggalan dosa-dosa kita, maka itu akan diisi dengan karakter-karakter Kristus yang luar biasa ajaib di dalam hidup kita. Amin. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Yang terakhir,
Yang dengan mengabaikan kehinaan, dengan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang keempat, untuk menjadi seperti Yesus, maka setiap hari harus pikul salib. Bapak Ibu, bukan berarti nanti Bapak Ibu pulang, bikinkan palang maka kemana-mana pikul salib. Besok hari Minggu kita kaget, semua jemaat Victory bawa salib masing-masing ke gereja, dipikul. Katanya Pak Puli minggu kemarin bilang kami harus pikul salib kalau menjadi seperti Yesus. Nah, Bapak Ibu, memikul diartikan berarti membawa barang atau salib itu dan menggantungkannya di tongkat pikulan dan ditaruh di atas bahu. Sesuatu yang ditaruh di atas bahu adalah sesuatu yang pastinya berat. Bapak Ibu, ini ditaruh di mana? Enaknya diapain? Dipegang boleh, taruh kocek boleh, bahkan dilempar-lempar, dimain-mainkan boleh. Kalau saya datang ke sini kemudian saya, aduh berat ini pulpen ini, saya taruh di sini. Ini nggak bisa. Tetapi yang saya akan taruh di dalam bahu saya adalah sesuatu yang pastinya berat dan pastinya berharga. Saya tidak akan sembarangan taruh di beban bahu saya sesuatu yang tidak berguna. Tetapi yang akan kita taruh di pundak kita, bahu kita adalah sesuatu yang berguna. Nah, Bapak Ibu, salib setiap hari kita harus pikul di bahu kita. Jadi, membuktikan bahwa salib itu adalah sesuatu yang berat dan sesuatu yang berharga, Bapak Ibu. Jadi salib itu bukan sesuatu yang ringan. Dengan kata lain, menjalani kehidupan sebagai orang Kristen bukanlah kehidupan yang biasa-biasa dan mudah, karena harus dipikul. Pertama, Bapak Ibu, mari kita pelajari. Kalau kita punya salibnya ecek-ecek ringan kayak begini, kita akan main-mainkan. Tuhan tidak berkata kamu harus bawa salib, tapi harus pikul salib. Kalau dipikul berarti pastinya berat dan tidak mudah untuk dibawa. Tetapi sebagian orang Kristen bukan pikul salib, tapi cuma sekedar bawa salib. Dengan kata lain, salib yang lebih kecil. Salib itu menandakan apa, Bapak Ibu? Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah penebusan segala dosa-dosa kita. Kalau dulu Tuhan Yesus menebus kita di atas kayu salib, maka sekarang kita pikul salib itu sebagai aturan-aturan, sebagai pantangan-pantangan yang harus kita lakukan supaya kita boleh menjadi seperti Yesus. Nah, kalau kita bawa salib kecil, ibarat begini Bapak Ibu, saya bilang bawa salibnya yang kecil, bukan dipikul tapi dipegang. Jadi orang Kristen sudah dibaptis, bahkan sudah dipenuhkan Roh Kudus, tetapi kalau bisa saya, ya udah deh, saya bisa jadi orang sabar, tetapi nipu orang masih tetap bisa nggak ya? Berbuat curang masih bisa, segala macam. Jadi hanya mengambil bagian kecil saja sehingga mudah untuk dibawa, bahkan dimain-mainkan. Tetapi kita orang-orang yang sungguh-sungguh serius mengikut Tuhan Yesus, kita akan membawa salib yang utuh yang diberikan Tuhan Yesus, di mana di situ kita bisa lihat dalam kitab suci apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan. Dan memang tidak mudah Bapak Ibu, ketika kita bawa salib yang besar itu, kalau kita ibaratkan wujud salibnya besar, itu membuat kita tidak bebas kemana-mana. Dengan kata lain apa? Ketika kita menjadi pemikul salib Kristus, maka kita menjadi pribadi yang tidak bisa hidup sesuka hati. Karena kita bawa salib. Tidak boleh berbohong, tidak boleh bicara kotor, tidak boleh menggosip segala macam. Itu ada di pundak kita untuk tidak boleh. Itu akan membuat hidup kita rasanya seperti tidak enak. Bahkan dikatakan pemberitaan tentang salib Kristus dan firman Allah adalah kebodohan bagi dunia. Bahkan ketika kita menjadi orang yang percaya Tuhan Yesus, pikul salib tiap hari, orang dunia akan berkata kepada kita, orang bodoh. Saya bisa merasakan Bapak Ibu, orang-orang yang dulu beberapa di tempat ini yang mungkin dulu sebelum bertobat, akhirnya bertobat, pasti mengalami hinaan dan cacian. Dulu gaul bisa ngerokok, masa sekarang gak bisa?
Ini sebabnya apa? Karena kita mengambil salib utuh dari Kristus untuk kita bawa setiap hari di dalam kehidupan kita. Amin. Matius 10 ayat 38. Matius 10 ayat 38. Nah, ini poin penting Bapak Ibu. Kenapa kita harus pikul salib setiap hari kalau mau jadi seperti Yesus? Barang siapa tidak memikul salibnya dan tidak mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Amin. Siap pikul salib? Jangan ambil salib portable Bapak Ibu. Ambillah salib yang Tuhan telah berikan. Jangan bilang, Tuhan saya bawa salib sendiri ya. Tuhan saya bawa kebenaran saya sendiri ya. Nggak bisa. Kalau kita tidak mau pikul salib yang diberikan Tuhan Yesus, dikatakan kita tidak layak. Tapi ketika kita dengan rela, dengan suka hati berkata, Tuhan saya siap pikul salib. Memang tidak mudah, tetapi Tuhan yang akan beri pertolongan. Bapak Ibu, saya pernah lihat satu ilustrasi. Mungkin Bapak Ibu juga pernah di YouTube. Ada seseorang, mereka dalam satu perjalanan yang jauh, mereka bawa salib yang besar. Tadi mau saya download nggak sempat. Kemudian salibnya berat. Dia bawa. Kemudian dia lihat yang lain, ternyata salib itu dipotong. Pernah nonton? Ya, jadi saya ceritakan. Dipotong salibnya. Oh, lebih enak. Jalan lagi. Makin jauh, makin lelah. Katanya, potong lagi aja. Dipotong lagi. Jalan lagi. Ternyata capek lagi Bapak Ibu. Jadi potong salib tidak akan menyelesaikan masalah dalam hidupmu. Karena pastinya akan setiap hari membuat kamu lelah kalau tujuannya memotong salib. Jalan lagi, potong lagi. Sampai salibnya tinggal segini dan dia pegang bukan dipikul lagi. Kemudian ada satu finishnya adalah sebuah jurang. Sebuah jurang. Dan ternyata salib itu yang sebenarnya jadi jembatan ke sana. Ketika dia melihat salibnya tinggal sedikit dan dia melihat jurang yang begitu besar, dia menangis menyesal. Kenapa saya potong salib saya jadi begini? Coba tadi saya tidak potong, pasti bisa lewat. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah berniat memotong salib di tengah-tengah jalan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita utuh, jangan didiskon. Amin. Bawa dengan utuh, jangan didiskon, jangan dipotong. Karena nanti tidak akan cukup untuk menyeberangi jurang yang ada. Kita harus belajar pikul salib setiap hari, membawa salib yang utuh. Karena Tuhan sudah menanti kita di depan sana dan siap melihat hasil perlombaan iman kita. Sejauh mana kita sudah jadi seperti Yesus dan membawa salib utuh yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Amin. Ibrani yang tadi 12 ayat 3 dan 4. Yoel minta tolong ke keyboard. Ingatlah selalu akan dia. Bapak Ibu, kembali lagi Tuhan katakan, ingat selalu akan dia. Ingat siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ketika kita di dalam masalah, di dalam terpaan, di dalam cobaan, di dalam berbagai hal, ingat siapa? Ingat Yesus. Jangan ingat yang lain. Yang pertama yang harus diingat adalah Yesus. Yang tekun menanggung bantahan yang sebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu, ketika kita menonton film Passion of the Christ, nggak tahan rasanya lihatnya Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus dicambuk, dia udah jatuh, dia tidak menyerah, berdiri lagi, dicambuk, berdiri lagi. Dikatakan dia tidak menyerah Bapak Ibu, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Tuhan sudah menderita di kayu salib Bapak Ibu, kita jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Kita harus ingat Tuhan setiap waktu. Ayat keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Betul? Belum sampai mencucurkan darah seperti Tuhan Yesus ketika dia
disiksa dan tergantung di kayu salib. Hidup yang Tuhan berikan sangat berharga Bapak Ibu. Yang awalnya kita diciptakan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah Bapa, akhirnya tercoreng rupa dan gambar Allah itu, kita kehilangan kemuliaan Allah karena perbuatan dosa. Kemudian Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus kita, untuk mengembalikan rupa Allah, karakter Allah itu kembali menjadi milik kita, supaya kita layak menjadi bagian dalam kerajaan Bapa di sorga. Waktu Bapak Ibu tidak banyak lagi. Kita melihat terjadi kegentaran di mana-mana. Dan juga kita melihat Injil diberitakan kemana-mana. Cepat atau lambat, kita tidak tahu waktunya. Tetapi Tuhan pasti datang kembali untuk memisahkan yang mana yang sudah menjadi serupa dengan Yesus, yang mana yang semakin serupa dengan dunia ini. Doa saya Bapak Ibu, setiap kita di dunia ini, memang kita berada di dunia, tetapi kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi justru semakin hari kita serupa menjadi seperti Yesus Kristus. Supaya saya dan saudara boleh layak. Karena hanya di dalam Yesus Kristus kita boleh mendapatkan kehidupan kekal kembali. Hanya lewat Yesus Kristus, hanya lewat menjadi seperti Kristus, karakter Kristus boleh dikembalikan di dalam diri kita. Tuhan Yesus telah menjadi pendamai bagi kita Bapak Ibu. Pertanyaannya sekarang untuk kita pribadi, lepas pribadi, sudah berapa persenkah wujud Kristus sudah ada di dalam diri kita? Apakah ketika kita belajar di perjanjian lama, apakah wujud kekristenan kita di dalam memasuki sungai sukacitanya Allah sudah semata kaki, sudah selutut, sudah sepinggang, atau bahkan kita sudah berenang-berenang di dalamnya 100%? Memang tidak mudah Bapak Ibu, tapi kita harus berjuang. Perlombaan ini adalah wajib bagi kita, setiap kita yang sudah percaya Yesus. Saya undang kita makin berdiri Bapak Ibu, kita renungkan hidup kita, bahwa waktu tidak lama lagi. Maka kita jangan main-main, kita harus sungguh-sungguh, kita harus serius. WL Singer maju ke depan. Kita harus serius di dalam perlombaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehingga ketika Tuhan datang kedua kali, oh ya, Pak Aliam sudah menjadi seperti Yesus. Dan dia layak menjadi bagian dalam kerajaan sorga. Pak Ayung sudah menjadi seperti Kristus, maka dia juga layak. Jangan sampai kita ditolak dan Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, wahai engkau hamba yang jahat. Bapak Ibu, tidak mudah pergumulan kita hidup di dunia ini. Tapi saya percaya ketika kita sungguh-sungguh berkata, Tuhan, pegang tangan kami, tuntun kami, untuk kami boleh menjadi seperti Engkau. Kami tahu Bapa tidak mudah. Kami tahu tidak gampang karena arus dunia yang begitu kencang mau membawa kami. Tapi kami mau berpegang pada firman Tuhan. Apapun yang terjadi, menjadi seperti Yesus adalah harga mati untuk kami lakukan.